Masa ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu 12 September 2021, Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Epistel Amsal 1 ayat 29 sampai 33, Evangelium Markus 8 ayat 31 sampai 38. Dengan tema berhikmat dalam Yesus. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan tema berhikmat di dalam Yesus. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Mari kita bersama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 2 sampai 3. Yesus kawan yang sejati. Kita oleh Pencobaan, kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan 3. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Tinggal sama-sama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Minggu ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah berhikmat dalam Yesus. Tema ini menarik untuk kita ulas sebab ada banyak manusia yang kurang berhikmat dalam menjalani hidupnya. Tidak ada jaminan orang yang dekat dengan Yesus memiliki hikmat. Perikop khotbah minggu ini menunjukkan bahwa Petrus, seorang murid Yesus, pun melakukan kesalahan, sehingga itu menunjukkan bahwa dia tidak berhikmat. Petrus adalah manusia biasa. Dia pun memiliki kecenderungan yang sama dengan manusia yang lain. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Seketika itu juga Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Markus 8 ayat 32. Apa yang dilakukan Petrus ini menandakan bahwa dia sebagai manusia biasa tidak ingin orang yang dianggapnya penting, mulia dan berkuasa itu mengalami penderitaan. Ia ingin agar Yesus yang diakuinya sebagai Sang Mesias itu mengalami kehidupan yang selayaknya seperti orang-orang yang memerintah Israel. Petrus tidak ingin Yesus memilih jalan penderitaan di dalam hidupnya. Sebab itu ia menegur Yesus. Ia pikir Yesus keliru dalam berkata-kata dan perlu untuk diluruskan. Peristiwa ini membuktikan bahwa Petrus belum memiliki hikmat dari Tuhan. Petrus masih mengandalkan pola pikir manusia. Timbul pertanyaan kita sekarang, hikmat apa yang diberikan Yesus kepada kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Ada beberapa hikmat yang ditunjukkan Yesus dalam perikop minggu ini, yakni pertama, Yesus menawarkan
jalan yang berbeda. Petrus yang bersikap seperti itu pada gilirannya justru ditegur Yesus dengan keras. Bahkan Petrus dimarahi dan dikatakan sebagai iblis, sebagaimana yang tertulis dalam Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ungkapan Yesus sangat tajam, keras, dan sangat tepat. Petrus pada waktu itu memang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pada umumnya, bahwa tidak mungkin seorang manusia menjadikan jalan penderitaan sebagai bagian yang sengaja dipilih dalam hidup. Melalui teguran itu, Yesus ingin menyadarkan bahwa pikiran Allah tidak selamanya sama dengan pikiran manusia. Kalau manusia cenderung menghindar dari penderitaan dan segala resikonya, tidak demikian dengan Allah. Allah justru dengan sadar memilih untuk menghadapi jalan penderitaan dan segala resikonya. Itu demi terwujudnya tujuan yang ingin Ia capai, yaitu mendamaikan manusia dengan dirinya. Pola pikir Allah yang semacam itulah yang sebenarnya ingin Yesus sosialisasikan kepada setiap orang yang mengikutnya. Dengan memilih taat pada jalan yang Allah sediakan, sekalipun syarat dengan penderitaan, Yesus ingin mengajak kepada murid-muridnya untuk melihat penderitaan dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang dunia yang cenderung anti penderitaan. Dengan berkata, "Barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi muridnya harus memiliki kesediaan untuk hidup dalam penderitaan, berani untuk menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, dan tetap menempuh jalan yang Allah tunjukkan sekalipun syarat dengan penderitaan. Itulah jalan hidup yang Kristus tawarkan kepada kita. Kedua, Yesus memberikan sebuah tawaran yang penuh dengan tantangan. Tawaran Kristus untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia tentu bukanlah merupakan tawaran yang mudah untuk kita ambil. Budaya kehidupan yang kita hadapi sekarang ini cenderung menampilkan wajah yang sangat berlawanan dengan tawaran Kristus tersebut. Sering kita jumpai dalam kehidupan ini, sekalipun orang telah mengaku percaya dan memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus, ternyata masih banyak juga yang tetap bersikap anti penderitaan. Mereka mau anugerah dan berkat-Nya, tetapi menolak jalan penderitaannya. Masih banyak yang secara sadar atau tidak menolak ajaran Yesus tentang penderitaan, apalagi jika harus hidup memikul salib. Ketiga, Yesus memberikan dua gambaran gaya hidup yang berlawanan antara budaya eksis versus penyangkalan diri. Dewasa ini sebagai manusia, kita diperhadapkan pada situasi kehidupan yang menurut eksisan seseorang, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Instagram menjadi sesuatu yang digemari oleh banyak orang. Dalam waktu yang relatif singkat, lebih dari ratusan ribu orang menjadi anggota di ketiga jejaring tersebut. Orang merasa bahwa dengan menjadi anggota di ketiga jejaring sosial tersebut, dirinya akan tetap bisa eksis dalam kehidupan sosial mereka. Karena itu, baik yang tua, yang muda, bahkan anak-anak pun berlomba untuk mengupdate status
setiap hari, bahkan tiap 2 atau 3 jam sekali, untuk memberi informasi kepada teman-temannya bahwa saya masih ada dan bukan tipe orang yang ketinggalan zaman. Di tengah budaya eksis yang semacam itu, Yesus menawarkan kepada kita untuk melakukan penyangkalan diri. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang berani mematikan dirinya demi kepentingan orang lain. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela dianggap tidak eksis demi memberi ruang kepada pihak lain agar lebih menonjol. Beranikah kita mengambil sikap yang seperti itu? Saat orang lain berlomba untuk menjadi pusat perhatian, relakah kita menjadi orang yang mungkin tidak diperhatikan? Saat orang lain berusaha untuk menunjukkan keangkuhannya, beranikah kita mematikan keangkuhan kita? Keempat, Yesus menunjukkan perbedaan budaya, cuci tangan versus kesediaan memikul salib. Selain budaya eksis, dewasa ini kita juga menghadapi budaya cuci tangan. Kalau kita rajin mencermati berita di media elektronik dan membaca informasi di beberapa media cetak, kita akan menjumpai banyaknya orang yang sedang mengalami kasus-kasus kehidupan dan mencoba untuk lari dari permasalahan mereka dengan melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Mereka yang telah melakukan kesalahan berusaha untuk mencari kambing hitam supaya mereka tidak dipersalahkan dan tidak hidup menderita di balik jeruji besi. Bahkan tidak sedikit orang lari dari permasalahan hidup mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Misalnya, memilih bunuh diri daripada hidup dalam penderitaan, memilih untuk mengkonsumsi narkoba daripada dipusingkan dengan persoalan yang tidak kunjung usai, memilih untuk membunuh orang daripada masalahnya terbongkar, dan sebagainya. Di tengah orang berusaha untuk cuci tangan dari setiap masalah yang mereka hadapi, beranikah kita menjadi pribadi yang selalu menghadapi masalah kita, sekalipun karena kita harus menanggung penderitaan? Kristus menawarkan jalan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang selalu bersedia untuk memikul salib. Memikul salib memang tidaklah mudah. Salib adalah lambang beban kehidupan. Salib juga menjadi simbol penderitaan, rasa sakit dan nyeri. Siapakah yang memikul salib pasti akan terkuras tenaganya dan menjadi lelah. Apalagi kalau adanya salib itu karena perbuatan orang lain, tetapi beranikah kita tetap memikulnya? Kristus pernah melakukannya sekalipun ia tidak pernah membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupannya. Ia harus mengalami penderitaan dengan memikul beban berat itu di atas pundaknya. Tidakkah kita juga rindu untuk mengikuti jalannya? Renungan. Apa yang akan kita renungkan dari khotbah minggu ke-15 setelah Trinitatis ini? Pertama, relakah kita untuk menerima dan menghadapi penderitaan, olok-olokan, hinaan, dan aniayaan, dan bahkan kehilangan nyawa karena Yesus dan karena Injil Kerajaan Allah? Sudahkah kita menyangkal diri, mengakui segala dosa dan kesalahan, memikul salib sendiri lalu kemudian mengikut Yesus? Kedua, apakah kita dengan penuh percaya bahwa harta duniawi tidak berkuasa menyelamatkan nyawa kita? Keselamatan kita hanya kita peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita hanya meyakini bahwa tidak ada gunanya kita memiliki seluruh dunia jika kita kehilangan nyawa kita. Sebagai orang yang mengikut Yesus, kita akan terus setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan,
dan melayani firman Tuhan. Ketiga, berbahagialah kita yang menderita, diolok-olok, dihina, dan dianiaya, apalagi kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil kerajaan Allah. Karena kita akan empunya kerajaan surga. Kendati pun kita mengalami segala penderitaan itu, sementara sifatnya, sebab kebahagiaan yang sejati akan kita raih di surga kelak. Karena itu, marilah kita memiliki hidup yang bijaksana dengan menghayati perjalanan penderitaan Kristus, agar kita mampukan untuk dapat menapaki jalan yang sama dengan jalan yang setelah ditempuh Kristus. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Pidun Jemaat nomor 131 ayat 1 tambah 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ayat persembahan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan Pidun Jemaat nomor 455 ayat 1. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Di